Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan saya DJ. Saya tertarik untuk menanggapi perihal berita PDIP yang minta maaf dan katanya menyesal telah mengorbitkan sosok Joko Widodo di panggung perpolitikan Indonesia. Saya justru kasihan dengan PDIP karena sejak tahun 2005 hingga 2024, PDIP menjadi wadah untuk menaikkan Bapak Jokowi dari mulai wali kota Solo, gubernur, hingga menjadi orang nomor satu di Indonesia. Tetapi PDIP gagal menjadikan Pak Jokowi bonekanya. Kita semua tahu betapa berambisinya Ibu Megawati. Ketika Bapak Jokowi telah menjadi presiden, Ibu Megawati meminta banyak porsi di kementerian, minta jatah bagi kader-kadernya untuk duduk baik di kementerian maupun di badan-badan. Hal itu kita ketahui semua dari ucapan Ibu Megawati sendiri. Keserakahan Ibu Megawati untuk memperoleh kedudukan bagi kader-kadernya, menduduki posisi-posisi strategis ketika Pak Jokowi menjadi presiden, kita juga bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri. Bagaimana anaknya Mbak Puan menduduki jabatan sebagai menteri, koordinator. Kemudian ketika di periode kedua, rakyat puas dengan kinerja Pak Jokowi, sehingga rakyat akhirnya memenangkan PDIP sebagai parpol yang terbanyak pemilihnya. Itu karena apa? Karena Bapak Jokowi sukses menjadi presiden. Pemilih PDIP adalah sebagian besar orang-orang yang menyukai Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi sukses memimpin Indonesia, maka otomatis saya pun mencoblos PDIP. Sehingga PDIP menjadi parpol yang terbanyak pemilihnya. Dan akhirnya Mbak Puan bisa menjadi ketua DPR RI. Harusnya PDIP sadar diri bahwa PDIP bisa menjadi partai terbanyak pemilihnya. Itu karena siapa? Tidak ujuk-ujuk. Rakyat mau memilih PDIP. Karena apa? Ketika PDIP mengusung Pak Jokowi, yang bekerja Pak Jokowi, bukan PDIP. Yang kelihatan kerja, yang kelihatan bermanfaat buat bangsa ini, buat rakyat, adalah Pak Jokowi, bukan PDIP. PDIP nggak ngapa-ngapain. PDIP hanya bagi-bagi kue, bagi-bagi jabatan. PDIP menikmati kemenangan dengan bagi-bagi jabatan. Ini harus diakui. Emang PDIP kerja ketika Pak Jokowi menjadi presiden. PDIP kerjanya hanya pada saat kampanye, baik pilpres maupun pileg. Setelah itu mereka bagi-bagi jabatan. Mereka perintahkan kader-kadernya yang telah mendapatkan jabatan untuk berbagi keuntungan. Setor. PDIP diuntungkan dengan Pak Jokowi menjadi presiden. Iya, karena setoran semakin banyak. Baik dari menteri-menterinya, dari caleg-calegnya yang berhasil duduk di DPR RI, DPRD, semua setor. Akhirnya PDIP banyak duit. Nah, ini jangan dilupakan. Maksudnya apa sih sebenarnya PDIP ini bilang menyesal mengorbitkan Pak Jokowi? Maksudnya apa? Ngomong begitu maksudnya apa? Ini kan sebenarnya bahasa yang diperhalus oleh PDIP. Pak Jokowi ini bikin Indonesia gaduh. Menjadi orang yang membuat kegaduhan. Ya PDIP. Karena PDIP mengusung Pak Jokowi. Begitu maksudnya. Menyesal. Gak kebalik Pak. Harusnya Pak Jokowi menyesal menaiki PDIP. Karena siapapun yang ditumpangi oleh Pak Jokowi pasti akan menjadi parpol besar. Dan ini akan kita buktikan nanti 2029. Ketika Pak Jokowi menjadi pembina atau ketua PSI, maka PSI akan menjadi parpol besar. Jadi jangan mengecilkan orang. PDIP ini lama-lama bikin kesal ya. Karena apa? Sombong. Kesombongan tidak akan membuat kalian ini semakin berjaya. Tapi kalian akan semakin nyungsep. Percayalah dengan saya. Kalau boleh saya menyebutkan kerugian-kerugian Pak Jokowi bergabung dengan PDIP, saya akan sebutkan. Yang pertama, gara-gara Pak Jokowi gabung dengan PDIP, Pak Jokowi dituduh PKI. Kita tahu kan, PDIP dari dulu itu disebut-sebut parpol PKI. Imbasnya ke Pak Jokowi. Pak Jokowi rugi. Pak Jokowi dituduh PKI. Ibunya dituduh gerwani. Bapaknya dituduh anak buahnya tua PKI. Sampai meninggal pun dituduh begitu. Dihina-dina. Caci maki. Gara-gara gabung PDIP. Pak Jokowi rugi. Sangat rugi. Tapi apakah Pak Jokowi mengatakan dirinya rugi? Tidak. Kenapa sekarang PDIP malah mengatakan menyesal? Kerugian yang kedua. Agama Pak Jokowi diragukan. Keislaman Pak Jokowi menjadi diragukan ketika Pak Jokowi bergabung dengan PDIP. Karena kita tahu PDIP itu nggak jelas. Pengikutnya berkiblat kemana? Tidak jelas. Karena julukan PDIP itu adalah PKI sejak zaman Orde Baru, maka otomatis agama Pak Jokowi juga diragukan. Oleh karenanya, Pak Jokowi memperoleh musuh-musuh dari ormas-ormas agama yang dengan seenaknya menuduh Pak Jokowi kafir. Bahkan kami, pendukung Bapak Jokowi, ikut-ikutan dituduh kafir. Kami juga rugi ketika Pak Jokowi bergabung dengan PDIP, kami dituduh kafir. Puncak dari semua tuduhan tentang agama Pak Jokowi adalah Pak Jokowi dituduh Fir'aun. Itu adalah tuduhan yang paling menyakitkan menurut saya. Seorang ulama loh mengatakan Pak Jokowi ini Fir'aun. Diikuti oleh pembenci-pembenci. Yang ketiga, semua sisi-sisi buruk PDIP, Pak Jokowi yang menanggung. Semua kesalahan dilimpahkan pada Pak Jokowi. Kesalahan-kesalahan PDIP masa lalu menjadi tanggungan Bapak Jokowi.
Dan masih banyak lagi kerugian-kerugian Pak Jokowi bergabung dengan PDIP. Jadi kalau mau kita hitung-hitungan, rugi mana? PDIP atau Pak Jokowi ketika mereka bersatu? Pak Jokowi yang paling banyak dirugikan. Karena apa? Sejak Pak Jokowi menjadi PDIP, Pak Jokowi menyandang gelar petugas partai. Pak Jokowi memang diuntungkan oleh PDIP untuk menjadi wali kota, untuk menjadi gubernur, untuk menjadi presiden. Tapi jangan lupa, terpilihnya Pak Jokowi bukan karena PDIP, tapi karena rakyat melihat sosok Pak Jokowi itu sendiri. Bukan melihat Megawatinya, bukan melihat Bapak Soekarnonya, tapi melihat Pak Jokowinya. Apakah dulu PDIP pernah mengusung sosok atau tokoh yang dicintai oleh rakyat sebelum Pak Jokowi? Ada nggak? Bahkan Ibu Megawati ketika mengusung dirinya untuk menjadi presiden, dia kalah melawan Bapak SBY. Artinya apa? Rakyat itu memandang PDIP itu sebelah mata. Tetapi ketika ada Pak Jokowi di situ, kita pilih PDIP. Karena ada Pak Jokowi. Pak Jokowi keren. Jadi jangan dibalik-balik. Menyesal. Yang harusnya menyesal itu Pak Jokowi. Kenapa dulu Pak Jokowi mau diusung oleh PDIP? Harusnya Pak Jokowi yang menyesal. Terima kasih. Megawati berdiri, janji manis bersemi. Katanya demi negara, katanya demi bangsa. Dasar pendusta. Gedung tinggi itu dulu milik kita, menara pemancar kebanggaan bangsa. Telah dijual ke Singapura, tak ada yang berani bertanya kenapa. Satu ketukan palu, ribuan kabel terhempas. Kedaulatan udara kandas, atas nama hutang Indosat dilepas. Hey, hey, moncong putih, kau jual aset negara, kau gadaikan marwah bangsa. Hey, hey, tapi kau merasa tak berdosa. Aset strategis jadi tumbal, kita menyewa di tanah sendiri, membeli sinyal dari negeri tetangga.